Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Raya Baruga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama tanggal 1 Ramadan, subuh pertama pada tahun 1442 Hijriah. Masya Allah, bertepatan tanggal 13 Pak ya, 13 April tahun 2021. Kenapa saya sebutkan demikian Pak? Karena kan ini di shooting ya, dokumentasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah besar kesyukuran kita kepada Allah. Hanya karena berkat dan rahmatnya sajalah sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Mungkin ada orang-orang yang kita cintai, karib kerabat, mungkin orang tua, saudara yang tahun lalu masih bersama dengan kita menikmati hidangan sahur, menunggu-nunggu waktu berbuka. Mungkin ada pada tahun lalu yang masih sempat berada di masjid kita atau di rumah bersama-sama dengan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka dengan semua amalan-amalannya. Kita cuma bisa berdoa, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka dengan ampunannya yang maha luas. Hari ini, saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa mencicipi Ramadan. Bapak dan saudara sekalian, kesempatan emas. Kita berada di bulan yang suci ini, yang penuh dengan berbagai macam keutamaan. Idza dakhala awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Jika telah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wasulsilatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Walillahi utaqa'um minan nar wadhalika fi kulli lailah. Dan Allah menentukan orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari neraka setiap malam. Mudah-mudahan mulai malam tadi ada di antara kita, dan semoga kita semua telah menjadi orang-orang yang termasuk dicatatkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang telah dibebaskan dari neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, saya merasa sangat terharu karena tidak menyangka bahwa akhirnya saya kembali bisa berdiri
di mimbar ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sekaligus ujian dengan sakit beberapa waktu lamanya. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, atas semua doa-doanya, atas asbab doa-doa bapak-bapak dan jamaah sekalian. Saya yakin dengan asbab itu Allah memberikan kekuatan kepada saya, dan mudah-mudahan kita terus bisa saling mendoakan sehingga saya dan kita semua bisa mendapatkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta keistiqamahan dalam menempuh kehidupan ini. Luar biasa namanya nikmat kesehatan, Pak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha mu'afiyan wa 'indahu qutu yaumihi, faka'anna lahu hiyazud dunya wa ma fiha." Barang siapa yang terbangun di subuh hari dan mendapati dirinya sehat walafiat, punya sedikit makanan pokok, daud ada lauknya, Pak, qutu yaumihi. Kita makan satu hari itu berapa ji beras? Mungkin segenggam ji, Pak. Ada beras segenggam kita pegang untuk kita makan hari itu, tapi kita sehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dia sudah memiliki dunia beserta segala isi. Biar kita memiliki harta berlimpah apapun, tapi kalau kita tidak sehat, Pak, hampir semuanya itu menjadi tidak berarti. Tapi bagi orang yang beriman, apapun yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi kebaikan baginya. Nah, saya mohon maaf tidak akan bicara panjang lebar, dan saya yakin para ustadz kita nanti akan banyak menjelaskan tentang masalah-masalah penting dalam agama ini, khususnya berkaitan tentang Ramadan. Namun saya hanya mau berbicara untuk diri saya, Pak, mengingatkan diri saya yang lemah ini, yang punya banyak dosa dan kekurangan ini, dan melihat fenomena umat pada saat ini, termasuk di dalamnya pada waktu bulan Ramadan. Saya ingin mengingatkan kita semua tentang beberapa hal. Yang pertama, syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagian ulama bahkan menutup buku-buku fikihnya, Pak, menutup pengajaran fikihnya dan ilmu-ilmu lain, khusus Quran bulan Ramadan. Nah, tidak tahu dengan saya atau kita mau apakan itu HP, Pak. Iya. Ada yang tanya seorang syekh, bilang, bagaimana itu orang bisa hafal Quran nih? Ada yang bisa hafal Quran sampai hitungan bulan saja, Pak. Dia hafal. Ya. Ada mahasiswa saya, dia pergi ke pondok tahfiz, mahasiswa setiba, berapa tahun lalu. Dia pergi menghafal 3 bulan selesai, Pak, 30 juz. Iya. Bahkan ada ibu-ibu umur 65 tahun mengikuti salah satu daurah di Makassar, bisa menghafal Quran selesai walaupun masih perlu murajaah, ya. Ini ibu pernah kena stroke, tapi dia semangat, bisa selesai 30 juz, Pak. Nah, sampai ada seorang syekh ditanya, kenapa bisa seperti itu? Jawaban syekh ini sederhana. Dia bilang, kalau kau perlakukan Quran seperti kau perlakukan HP-mu, insya Allah kau akan hafal Quran juga secepat itu. Iya. Ini HP, Pak, lebih-lebih dari presiden. Setiap dia bunyi apapun, kita akan tinggalkan. Tunggu bunyi HP, ya kan? Nah, kita perlakukan demikian luar biasa. Maka sudah saatnya kita berikan perhatian kepada Quran. Iya. Mari kita sisihkan waktu untuk
tadarrus Quran, karena Al-Quran itu Pak obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami sungguh telah menurunkan di dalam Al-Quran itu berupa obat. Salah seorang guru kami menyebutkan bahwa di dalam ayat itu tidak disebutkan ya lebih dalam lagi, bukan obat tapi syifa, kesembuhan. Kalau obat itu ya bisa saja menyembuhkan atau tidak, tapi Quran pasti syifa. Dia adalah obat. Obat penyakit hati, bahkan obat penyakit badan kita. Salah satu bentuk daripada meninggalkan Quran adalah meninggalkan untuk tidak berobat dengan Quran. Ya. Jadi orang tua dulu berkata ku pela-pela kok ya bacakan Al-Fatihah. Ya itu Pak, itu sunnah itu. Ya, sakit-sakit anak tak. Yang pertama diingat Allah. Ya, bil air bacakan Quran, Al-Fatihah. Nah, itu obat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mudah-mudahan saya dan kita semua bisa betul-betul memprogramkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau persoalan dunia Pak, itu kita bikin perencanaan dengan baik, maka sesungguhnya persoalan akhirat juga itu harus ada perencanaan dengan baik. Nah, mari kita bikin program. Tiap hari berapa banyak Quran kita baca, tiap hari berapa ayat kita baca artinya, atau kita dengarkan penjelasannya dari ustadz, atau kita coba merenungkan apa maknanya. Tadabbur namanya. Seandainya satu hari saja satu ayat kita tadabburi Pak, luar biasa. Keluar ke dalam bulan Ramadan ada 30 ayat yang kita sudah pahami betul-betul maknanya. Dan kemudian kita tadarus juga dengan tertib, dengan sebaik-baiknya. Ya, ada jadwal kita. Saya berharap kita semua bisa memanfaatkan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Yang kedua Pak, ini yang saya ingin ingatkan lagi diri saya yang dhaif ini, yang lemah ini, yang banyak dosa ini. Ya, fenomena kita, fenomena umat pada hari ini. Ada satu persoalan yang kata para ulama gampang sekali, ini dosa besar yang paling banyak dilakukan orang. Ada dosa besar Pak yang diancam dengan ancaman yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, tapi paling sering dilakukan oleh banyak orang, hampir semua orang. Apakah itu? Ghibah, bergunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian senang memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Apakah itu ghibah Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak senang disebutkan tentang itu. Kau tahu itu sekke itu orangnya. Kalau dia itu kita enak ya, merasa banyak memiliki ya pembolehan untuk melakukan ghibah itu. Maka kalau kita bisa tahan selama bulan Ramadan ini Pak, kita riyadhah, kita latihan. Tahan makan, tahan minum, kita juga tahan lisan kita dari membicarakan orang. Sekarang waktunya bicarakan Allah. Iya, kebesaran Allah. Waktunya bicarakan ampunan Allah. Ya, syariat Allah, aturan Allah. Kita kurangi bicarakan orang, apalagi kalau kita membicarakan kebaikannya saja orang. Iya. Olehnya itu ghibah ini paling banyak memasukkan orang ke neraka Pak. Karena dia adalah perbuatan dosa besar yang gampang dilakukan dan setiap orang merasa boleh saja gitu. Nah, mari kita latihan Pak. Nah, kalau kita ini dalam kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya ya pada seluruh jamaah. Terutama jika sempat kita sadar tidak sadar di majelis-majelis kita ya sempat ada yang tergibahi ya.
Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana indahu madlamah li akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang punya dosa, kesalahan, kezaliman kepada saudaranya, hari ini minta maaf memang maka. Ya. Qabla an yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datangnya satu hari yang tidak ada lagi gunanya itu dinar dirham, tidak ada lagi gunanya uang. Ya. Nah, ini adalah kesempatan. Ya, jadi ada yang tanya saya, bagaimana hukumnya Ustaz minta maaf sebelum Ramadan? Saya bilang boleh saja. Ya, berlandaskan hadis tadi. Walaupun tidak harus menunggu sampai Ramadan atau menunggu sampai Idul Fitri. Al-yaum kata Rasulullah. Al-yaum, hari ini memang. Ya. Nah, khusus persoalan ghibah ini, kata para ulama, bagaimana caranya bertobat? Pertama, tentu bertobat meminta ampunan Allah. Yang kedua, minta kehalalan dari orang yang kita sudah gibahi. Kecuali kalau kita sebut dan dia akhirnya menjadi marah dan terputus silaturahim, dikhawatirkan begitu. Ini mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak wajib kita minta maaf langsung. Kalau dikhawatirkan, ya, terjadi justru yang lebih buruk. Ya, cukup kita berminta ampun kepada Allah, kemudian meminta ampunkan orang itu juga kepada Allah, dan kita menyebut-nyebut kebaikannya. Itu, ya. Tapi itu kalau tidak bisa, makanya, ya, ada baiknya setiap hari kita ini memang saling memaafkan, Pak. Orang yang memaafkan ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin ingatkan diri saya. Mari di awal bulan Ramadan ini, ya, selain kita programkan baca Quran, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, ibadah, ini satu hal, Pak. Ya, berhenti berghibah. Dan kita tidak mengapa saling mengingatkan. Kalau di majelis-majelis kita, saya berharap, ya, ya ini teknis aja. Kalau jamaah masjid Bukit Baruga kumpul-kumpul, apakah di masjid, di warkop, di mana buka sahur, kemudian sudah ada mulai menceritakan orang supaya tidak tersinggung, ya. Mungkin kita bisa bilang, ya, Baruga tanpa ghibah. Itu, ya. Kalau sudah mulai, ya, Baruga tanpa ghibah. Luar biasa ini, Pak, keutamaannya meninggalkan ghibah. Saya menyaksikan ada orang tua, umurnya 80 tahun lebih, Pak, jalan masih kuat. Makannya apa, Pak? Silver Queen, giginya masih utuh, ya. Saya ini baru 50 tahun sudah comot-comot kiri kanan, ya. Ini nenek-nenek, ya. Ya. Kebetulan nenek kami sendiri, neneknya nenek, ya. Giginya masih utuh. Ya. Tapi beliau ini satu kelebihannya, kalau dia duduk dan orang sudah mulai bicarakan orang, tapa makada cinampak jolong. Nah, ya, lo kana jolok, ya. Dia tidak mau sekali dengarkan ada pembicaraan buruk tentang orang di hadapan dia. Tapi ya, namanya orang Bugis tidak mau juga, apa istilahnya, saling berdebat, ya dia tinggalkan. Ya, jadi mari, Pak, kita biasakan. Memang berghibah itu enak sekali, Pak, ya, karena setan menghiasi bahwa boleh, tidak apa-apa, itu kan demi kebaikannya. Hati-hati, ya. Kalau sudah mulai sebutkan, mari kita tekadkan jamaah Masjid Bukit Baruga, stop ghibah. Iya. Seorang ulama besar di Madinah, namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, itu mengharamkan di majelisnya ada ghibah. Dia persyaratkan orang yang mau duduk di majelisnya tidak berghibah. Dia bilang, saya tidak mau di majelis saya ada orang diambil pahalanya. Ya. Akhirnya ada yang pernah mau berghibah, dia bilang berhenti. Tidak mau, mesti terus. Dia bilang, mohon maaf, Anda berhenti atau Anda keluar dari majelis saya. Itu lebih baik, Pak. Ya, mungkin dianggap kasar, tapi itu lebih baik bagi dia di akhirat nanti. Daripada di akhirat, Pak, diambil semua kebaikan tak. Kalau tidak ada kebaikan tak, dosanya itu orang yang kita gibahi dilemparkan sama kita. Naudzubillah. Ya, jadi banyak orang, istilahnya pernah saya sebutkan dulu, kantong bocor. Kita isi baik-baik itu kantong pahala tak, tapi kita bocorkan juga.
Kita puasa, kita sholat, kita sedekah, tapi kita bocorkan dengan ghibah. Mari kita latihan selama bulan Ramadan ini. Kemudian persoalan yang selanjutnya, Pak, ini saya juga ingin ingatkan diri saya dan kita semua, satu ayat dari Al-Quran. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian semua akan ditanyai tentang nikmat, sekecil apapun nikmat itu. Termasuk, mohon maaf Pak, kalau kita buka sahur biasa dibagi-bagi, kita minum air, ya, belum habis dibuang, ya. Kalau memang kita sudah tidak mau minum, tidak apa-apa, kasih pakai cuci tangan, ya. Atau kemudian apapun, makanan banyak dibuang selama Ramadan. Fenomena umat Islam seluruh dunia, Pak, termasuk kita di Indonesia. Mari kita jadikan Masjid Bukit Baruga sebagai pionir kebaikan. Tidak ada masih sisa-sisa makanan, Pak. Jangan masih sisa-sisa makanan. Diminta kita nanti pertanggungjawaban di hari akhirat itu. Iya. Masa kita malu sama orang kafir? Iya. Ada cerita di Jerman, Pak. Itu ada peraturan di beberapa wilayah di Eropa. Kalau Anda memesan makanan di restoran, kemudian Anda tidak kasih habis, Anda didenda. Didenda, Pak. Ada orang Indonesia, dia ya karena merasa kaya, dia pesan semua, kemudian dia makan sedikit. Sudah itu dikasih bill, kemudian dengan dendanya. Iya. Dia marah, kenapa? Dia bilang, memang peraturan di sini. Karena banyak orang lapar. Anda tidak mempunyai empati terhadap manusia yang lain. Iya. Coba lihat saudara-saudara kita yang kelaparan. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Ada di kota kita orang kelaparan. Saya pernah mendapatkan seorang bapak mengais-ngais tempat sampah. Gemetar. Kami lewat, tanya, kenapa? Dia bilang, 2 hari mak tidak makan, Pak. Sementara kita buang-buang nasi. Iya. Makanya mulai bulan Ramadan ini, mari ya kita berlatih untuk tidak israf, tidak mubadzir. Ya, kalau ada nasi kasih habis, Pak. Kita ambil sesuai dengan yang kita bisa habiskan. Itu, Pak. Dan yang paling terakhir saya ingin ingatkan, Pak, ini satu amalan yang sangat luar biasa, yang seandainya orang-orang kafir itu diberi kesempatan hidup kembali, maka amalan itu yang paling pertama dia mau lakukan. Apakah itu? Sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Saya mau bersedekah dan akhirnya saya menjadi orang soleh. Setiap hari, apalagi bulan Ramadan ini, mari kita bersedekah. Ya. Dan ada satu amalan sedekah. Ini jangan dipandang enteng, satu amalan, Pak. Satu amalan sederhana. Ya. Kalau kita ikhlas bersedekah, jangankan sama seorang muslim, manusia secara umum, bahkan kepada seekor binatang saja, itu bisa menjadi pelindung dari api neraka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang pelacur dari Bani Israel diampuni semua dosanya karena kasih minum seekor anjing. Kasih minum anjing yang kehausan. Bagaimana kalau kita kasih orang yang beriman? Ya. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang pasti akan dinaungi nanti di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hendaknya setiap kita punya khabi'ah. Apa itu khabi'ah? Amalan-amalan tersembunyi. Ya. Sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terangan bagus, sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Tapi terang-terangan tidak sedekah, itu yang masalah, Pak. Ya. Kita sedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, ya. Jadikan itu sebagai amalan andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Biar sekali-sekali. Ya. Nah, tapi ada yang bilang, kalau begitu Ustaz, ya.
Katanya sedekah sama fakir miskin, ya, sedekah sama orang, kita usahakan ada, ya tidak harus selalu, tapi ada yang cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan ini pertama sekali tujuannya kepada diri kami sendiri yang dhaif dan lemah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk bisa melakukan yang terbaik biidznillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil karim an yashfiyani wa yashfiya jami'a mardal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba's, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara di dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan kau jadikan wajah-wajah yang mulia ini sebagai penduduk neraka-Mu. Lindungi kami daripada azab-Mu dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampunan-Mu dengan penuh kerendahan hati, ketundukan jiwa, menghadap kepadamu memohon semua kebaikan darimu ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam ketaatan, bersihkan lisan kami daripada ghibah, namimah, dan kebohongan serta semua perkataan buruk. Bersihkan hati kami daripada semua kesyirikan, daripada semua penyakit hati. Ya Allah, sehatkan tubuh kami untuk terus dapat taat dan kuat beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.